Muhammad Julianto. Kami dari kelompok 1 Prodi Pendidikan Matematika. Di sini kami akan mewawancarai mahasiswa PPG terkait kurikulum Merdeka untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah, kurikulum dan pembelajaran. Selamat menyaksikan. Sebelum mulai wawancara, mungkin kami bisa perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Firdiani, saya mahasiswa PPG Perjalanan gelombang 2 tahun 2023. Baik, perkenalkan, nama saya Anis Kulia. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika, Kak. Tujuan saya mewawancarai kakak tuh untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Saya Mata kuliah. langsung aja kan ke pertanyaannya. Bagaimana kurikulum Merdeka mendorong pengembangan soft skill yang dibutuhkan di era digital? Seperti kita ketahui ya bahwa kurikulum itu sebenarnya selalu berubah dan itu pun mengikuti perkembangan zaman budaya selama perkembangan yang disesuaikan. Nah, dilihat dari kurikulum Merdeka ini, dari pengembangan soft skill ini bisa dilihat bahwa sekarang itu banyak pembelajarannya berbasis proyek, kemudian adanya kegiatan-kegiatan juga kan secara tidak langsung melatih atau mengembangkan soft skill siswa seperti itu. Dan mungkin guru-gurunya juga ada pelatihan-pelatihan sehingga memang adanya kebebasan merdeka belajar. Terus hal ini juga ditunjang adanya program kegiatan merdeka belajar yang ada di mahasiswa sehingga sangat membantu untuk si sekolah-sekolah yang memang tertinggal. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah kurikulum Merdeka sudah sesuai dengan standar kurikulum global? Menurut saya sudah sesuai karena ya dilihat dari yang tadi dijelaskan bahwa sudah adanya kompetensi, sudah adanya pembelajaran berbasis proyek, artinya sudah menyesuaikan dan setara, artinya untuk menyetarakan kemajuan yang ada. Sebelum wawancara, mungkin kakaknya bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eris Kusmawati, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2024. Langsung ke pertanyaannya aja, Kak. Bagaimana evaluasi dilakukan dalam kurikulum Merdeka untuk mengukur keberhasilan siswa? Baik, diketahui bahwa penilaian itu atau evaluasi kan terdapat 3 yang ada asesmen formatif, sumatif, sama diagnostik. Nah, untuk penilaian keberhasilan siswa dapat dilakukan dengan penilaian formatif dan sumatif. Untuk penilaian formatif kita bisa lakukan ketika proses pembelajaran. Misalnya kita melihat siswa itu selama diskusi apakah mereka bisa berkolaborasi atau mereka hanya diam-diam saja gitu. Jadi penilaian formatif itu bisa kita lakukan ketika selama proses pembelajaran. Nah, untuk penilaian sumatif kita bisa lakukan itu di akhir pembelajaran. Jadi kitanya bisa memberikan berupa tes kepada siswanya untuk dikerjakan. Jadi itu kan penilaian 2 itu kita bisa mengukur keberhasilan belajar siswa. Selain mengukur keberhasilan belajar siswa, bisa juga mengukur keberhasilan dari proses pembelajaran yang kita lakukan. Oke, lanjut ya Kak ke pertanyaan selanjutnya. Apa strategi yang efektif bagi guru untuk menerapkan pembelajaran berbasis proyek dalam kurikulum Merdeka? Baik, untuk penerapan strategi dalam kurikulum Merdeka berbasis proyek, kita bisa melihat lingkungan siswanya sehingga kita bisa mengangkat permasalahannya itu dari lingkungan siswa atau budaya siswa. Selain itu kita juga bisa melihat karakteristik peserta didiknya sehingga proyek yang kita berikan kepada siswa itu akan sesuai dengan karakteristiknya, sehingga mereka akan lebih mudah dalam melakukan proses pembelajaran. Mungkin seperti itu. Sebelum wawancara, sini saya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Julianto dari Prodi Pendidikan Matematika semester 2. Di sini saya ingin mewawancarai tentang kurikulum Merdeka sebagai tugas UTS kurikulum pembelajaran. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aris Mayani, saya mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2023. Itu apa peran asesmen nasional dalam mendukung pelaksanaan kurikulum Merdeka?
sebelumnya kita ketahui ya, sebelum adanya asesmen nasional itu adanya diadakannya ujian nasional di mana itu memberatkan pada peserta didik. Di kurikulum merdeka ini siswa ini diminta untuk mengembangkan kemampuan literasinya, makanya diadakan asesmen nasional yang menitik beratkan pada kemampuan literasi peserta didik. Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana peran guru dalam memfasilitasi keragaman siswa pada kurikulum merdeka? Baik. Setelah mengikuti PPL pada PPG Prajabatan ini dan kuliah di mata pelajaran kurikulum, saya jadi mengetahui bagaimana cara memfasilitasi keragaman siswa. Misalkan keragaman siswa pada gaya belajar mereka, ada gaya belajar yang audiovisual ataupun kinestetik. Nah, di situ kami diajarkan untuk menggunakan pembelajaran menggunakan TRL atau pembelajaran diferensiasi. Yang perkenalkan nama saya ya mahasiswa PPG Prajabatan. Untuk pertanyaannya itu apa tantangan yang dihadapi sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka? Oke, tantangannya itu dari yang pertama sumber daya manusianya sendiri ya, karena di kurikulum merdeka kan pembelajaran itu dituntut untuk menggunakan teknologi ya, tapi karena beberapa banyak guru senior yang merasa kesulitan dalam menggunakan teknologi, mereka kaget yang biasanya pembelajaran dilakukan secara manual, ketika kurikulum merdeka mau nggak mau guru itu dituntut untuk menggunakan teknologi, sehingga banyak kesulitan di situnya. Kemudian dari fasilitasnya juga sih dalam penggunaan teknologi kan otomatis fasilitas kayak sudah harus memadainya. Tapi rata-rata kan sekolah kayak misalkan ada komputer tapi beberapa yang rusak, terus juga fasilitas di memadai kayak penggunaan proyektor kayak gitu-nya, terus baik siapa siswa juga otomatis kan biasanya pembelajaran itu menggunakan handphone ya, terkadang handphone juga kurang mendukung dari anak-anaknya tuh HP spesifikasinya karena keterbatasan HP, jadi kurang juga dalam penggunaan fasilitas teknologi. Perkenalkan, nama saya Karas Abdul Hasan dari Prodi Pendidikan Matematika. Tujuan saya mewawancara ini adalah untuk menjalani tugas UTS kurikulum kemerdekaan. Dan memperkenalkan, ini sebagai narasumber saya. Perkenalkan, nama saya Firliani, saya mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2023. Di sini saya akan menanyakan kepada Teteh, bagaimana peran kurikulum merdeka dalam mewujudkan profil pelajaran Pancasila? Dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila, kurikulum merdeka ini melalui strategi atau pendekatan yang memang sudah dirancang untuk adanya kegiatan lebih ke penguatan profil Pancasilanya. Hal ini dapat dilihat dari integrasi nilai-nilai kurikulum yang memuat dengan Pancasila, kemudian adanya kegiatan P5, artinya dalam setiap pembelajaran kita perlu diintegrasikan dengan Pancasila. Terus hal ini tujuan adalah pembentukan karakter dan moral sehingga terciptanya atau wawasan tumbuhnya pelajar Pancasila seperti itu. Hal ini juga dapat dilihat dari kegiatan seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, kegiatan mengaji sebelum pembelajaran itu kan mengintegrasikan nilai Pancasila sila ke-1 seperti itu, dan banyak hal lainnya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.